Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Bahuudin selaku dosen pengampu mata kuliah Basul Kutub. Tak lupa teman-teman kelas PAIA semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul pada diskusi di pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Azka Fari Rusli, NIM 1910110021. Langsung saja, saya di sini akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang bertemakan materi pendidikan interaksi sosial dalam hadis Tirmidzi nomor 1910. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu kritik historis atau kritik sanad. Untuk hadisnya bisa dibaca sendiri ya. Rawi yang pertama yaitu ada Muhammad bin Bashar bin Utsman dari kalangan Tabi'ul Atba, kalangan tua. Kunyah Abu Bakar, negeri hidupnya di Basrah dan wafat pada tahun 252 Hijriah. Untuk komentar dari ulama, yang pertama ada Abu Hatim Soduk, An-Nasai Soleh, An-Nasai la ba'sabih, Ibnu Hibban disebutkan dalam As-Thiqah, Ibnu Hajar al-Asqalani Thiqah, Az-Zahabi Hafidh. Kemudian ada Abdurrahman bin Mahdi bin Hasan bin Abdurrahman. Untuk komentar ulamanya, yang pertama ada Ibnu Hibban disebutkan dalam As-Thiqah. Yang kedua ada Ahmad bin Hanbal Hafidh. Yang ketiga Ibnu Hamadini Alamun Nas. Yang keempat ada Ibnu Sa'id Thiqah. Yang kelima Abu Hatim Thiqah Imam. Yang keenam Ibnu Hajar al-Asqalani Thiqah Sabat Hafidh. Yang ketujuh itu Az-Zahabi Hafidh. Untuk selanjutnya yaitu Sufyan bin Sa'id bin Masruq dari kalangan Tabi'ut Tabi'in, kalangan tua. Kunyahnya Abu Abdullah, negeri hidup di Kufah dan wafat pada tahun 161 Hijriah. Untuk komentar ulamanya, yang pertama ada Malik bin Anas Thiqah. Yang kedua Yahya bin Ma'in Thiqah. Yang ketiga Ibnu Hibban, termasuk dari para hufadz mutqin. Yang keempat Ibnu Hajar al-Asqalani Thiqah, Hafidh, Faqih, Abid, Imam, dan Hujjah. Dan yang kelima ada Az-Zahabi, komentarnya ada Imam. Selanjutnya Habib bin Abi Thabit Qais bin Dinar dari kalangan tabi'in, kalangan pertengahan. Kunyahnya Abu Yahya, negeri hidup di Kufah dan wafat pada tahun 119 Hijriah. Komentar dari ulama, yang pertama Yahya bin Ma'in Thiqah Hujjah. Yang kedua Ibnu Adi Thiqah Hujjah. Dan yang ketiga An-Nasai Thiqah. Yang keempat Al-Ajli Thiqah Sabat. Yang kelima Abu Hatim Ar-Razi Soduk Thiqah. Dan yang keenam Ibnu Hibban disebutkan dalam As-Thiqah. Untuk selanjutnya yaitu ada Maimun bin Abi Syabib dari kalangan Tabi'ut Tabi'in, kalangan tua. Kunyahnya Abu Nasr, negeri hidup di Kufah dan wafat pada tahun 83 Hijriah. Komentar dari ulama, yang pertama ada Abu Hatim Sholihul Hadis. Yang kedua ada Ibnu Hibban disebutkan dalam As-Thiqah. Yang ketiga ada Ibnu Hajar al-Asqalani Soduk. Dan yang keempat ada Az-Zahabi Soduk.
Selanjutnya Mahmud bin Gailan dari kalangan tabi'in kalangan pertengahan. Nah, kunyahnya Abu Ahmad, negeri hidup di Baghdad dan wafat pada tahun 239 Hijriah. Komentar ulama yang pertama An-Nasai yaitu Siqah, yang kedua Ibnu Hibban yaitu disebutkan dalam As-Siqah, yang ketiga Maslamah bin Qasim yaitu Siqah, yang keempat Ibnu Hajar al-Asqalani yaitu Siqah, dan Az-Zahabi yaitu Hafid. Untuk selanjutnya ada Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair bin Dirham dari kalangan tabi'in kalangan biasa. Nah, kunyahnya Abu Ahmad, negeri hidup di Kufah dan wafat pada tahun 203 Hijriah. Komentar ulama yang pertama ada Yahya bin Ma'in yaitu Thiqah, yang kedua Al-Ajli yaitu Thiqah, yang ketiga Ibnu Harashi yaitu Saduq, dan yang keempat An-Nasai yaitu Laisa bihi ba'as, dan yang kelima yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani yaitu Thiqah sabat. Kemudian ada Al-Fadl bin Dukain bin Hamad bin Zuhair dari kalangan tabi'ut tabi'in kalangan tua. Nah, kunyahnya Abu Nuaim, negeri hidup di Kufah dan wafat pada tahun 218 Hijriah. Nah, untuk komentar ulamanya, yang pertama An-Nasai yaitu Thiqah Ma'mun, yang kedua Al-Ajli yaitu Thiqah sabat, dan yang ketiga Abu Hatim Ar-Razi yaitu Thiqah, yang keempat Ibnu Hajar al-Asqalani Thiqah sabat, dan yang kelima yaitu Az-Zahabi Hafid. Untuk selanjutnya yaitu ada Waqi' bin Al-Jarrah bin Malih dari kalangan tabi'in kalangan biasa. Kunyahnya Abu Sufyan, negeri hidup di Kufah dan wafat pada tahun 196 Hijriah. Untuk komentar ulamanya, yang pertama ada Ajli yaitu Thiqah, yang kedua Ya'qub bin Syaibah yaitu Hafid, yang ketiga Ibnu Sa'ad yaitu Thiqah Ma'mun, yang keempat Ibnu Hibban yaitu Hafid, yang kelima Ibnu Hajar al-Asqalani yaitu Thiqah ahli ibadah, dan yang keenam yaitu Az-Zahabi, seorang tokoh. Selanjutnya Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus dari kalangan tabi'ut tabi'in kalangan tua. Nah, kunyahnya Abu Abdurrahman, negeri hidup di Syam dan wafat pada tahun 18 Hijriah. Komentar sahabat itu yang pertama Ibnu Hajar al-Asqalani sahabat, Az-Zahabi sahabat, dan yang terakhir yaitu Jundub bin Junadah dari kalangan sahabat. Kunyahnya Abu Dzar, negeri hidup di Madinah dan wafat pada tahun 32 Hijriah. Nah, dari komentar semua itu dapat dipahami yaitu derajat hadis Tirmidzi nomor 1910 ini termasuk dalam hadis hasan li dzatih, ya, karena telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang telah ditentukan. Untuk selanjutnya kita bahas kritik editis. Yang pertama ada kajian linguistik. Dilihat dari potongan hadis di Tirmidzi nomor 1910 tadi, ya, itu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillahi haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah, dari potongan hadis tersebut yang akan kita bahas yaitu kata khaliq dan khuluqin, yang mana lafaz tersebut dalam ilmu balaghah disebut jinas ghairu tam. Nah, yang dimaksud jinas ghairu tam itu adalah apabila terdapat perbedaan antara kedua lafaz tersebut dalam salah satu dari 4 hal, yaitu macamnya, huruf, syakal, dan tertibnya. Nah, macam-macam dari jinas ini terdiri dari 4, ya. Yang pertama yaitu berbeda pada hurufnya, yang kedua berbeda pada syakalnya, ya. Yang ketiga berbeda pada jumlah hurufnya, dan yang keempat berbeda pada susunannya. Nah, dalam hal ini ada 2 lafaz yang serupa dalam pelafalan, yaitu pada lafaz khaliq dan khulqin. Nah, keduanya dibedakan oleh jumlah hurufnya, ya. Nah, lafaz yang pertama terdiri dari 4 huruf, nah sedangkan yang kedua terdiri dari 3 huruf dengan perbedaan alif antara lam dan qaf. Nah, kata khaliq yang artinya itu perlakukanlah, itu fi'il amar. Nah, sedangkan kata khulqin artinya itu perlakuan. Nah,
masdar. Oke, lanjut. Kemudian ada kajian tematis komprehensif. Nah, kajian ini berkaitan dengan mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema yang serupa, baik dari segi lafadz maupun maknanya. Nah, di sini saya mengambil hadis yang serupa dengan hadis Tirmidzi nomor 1910. Yang pertama ada hadis riwayat Ahmad nomor 20.392. Yang kedua ada hadis riwayat Ahmad nomor 20.435. Yang ketiga ada hadis riwayat Ahmad nomor 20.556. Dan yang keempat yaitu ada hadis riwayat Darimi nomor 2671. Kemudian yaitu kajian konfirmatif. Nah, kajian ini berfungsi untuk mengkonfirmasikan makna hadis dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan hadis Tirmidzi nomor 1910. Penulis mencoba mengkonfirmasikan hadis tersebut dengan ayat Al-Quran, yaitu yang pertama ada Quran surah Asy-Syura ayat 15, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. Yang artinya, maka karena itu serulah mereka kepada agama ini, dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami, dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antar kita, dan kepadanya lah kita kembali. Yang kedua ada Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa taqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, maksud dari ayat ini sebagaimana dikemukakan oleh Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kaum muslimin berbuat baik kepada orang-orang kafir yang berjanji tidak akan memerangi atau memusuhi kaum muslimin. Ibnu Al-Jawziyah, pengarang kitab Zadul Musir, mengatakan ayat ini merupakan kelonggaran bagi muslim untuk melakukan pembauran dengan orang-orang yang tidak memusuhi dan memerangi kaum muslim, serta memberikan izin untuk berbuat baik kepada mereka meskipun dengan mereka sudah putus gitu. Nah, yang ketiga ada Quran surah Ali Imran ayat 64, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Yang artinya, katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah.
Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Untuk selanjutnya yaitu analisis realitas historis. Nah, terkait dengan fungsi hadis yaitu mengkukuhkan hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Mengenai hal tersebut dalam Quran Surah Ali Imran ayat 102 dikukuhkan dengan hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Zar tadi yang itu nomor 1910. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Yang dikukuhkan dengan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukannya, pergaulilah manusia dengan yang baik. Begitu. Untuk selanjutnya yaitu analisis generalisasi atau analisis aspek kandungan pendidikan. Nah, kaitannya dengan toleransi antar umat agama. Toleransi hendaknya dapat dimaknai sebagai suatu sikap untuk dapat hidup bersama masyarakat penganut agama lain dengan memiliki kebebasan untuk menjalankan prinsip-prinsip keagamaan ibadah masing-masing tanpa adanya paksaan dan tekanan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik untuk beribadah maupun tidak beribadah. Nah, kemudian untuk perwujudan toleransi sendiri dalam pergaulan hidup antar umat beragama direalisasikan dengan cara yang pertama, setiap penganut agama mengakui eksistensi agama-agama lain dan menghormati segala hak asasi penganutnya. Dan yang kedua, dalam pergaulan bermasyarakat, setiap golongan umat beragama menampakkan sikap saling mengerti, menghormati, dan menghargai. Terhadap pemeluk Islam sendiri, peraturan Islam sesungguhnya terdapat toleransi, yang artinya dalam bidang ibadah juga terdapat toleransi. Nah, karena Islam adalah agama fitrah, sesuai dengan naluri. Nah, maka inti ajaran Islam memang amat ringan, yaitu seperti disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256, yang dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa menganut suatu agama tidak ada paksaan, termasuk umat Islam, dan tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti agamanya. Dengan demikian, Islam mengakui dan menjunjung tinggi ukhuwah al-basyariyah di samping ukhuwah Islamiyah. Islam pun menyerukan pergaulan atau interaksi sosial universal dengan asas persamaan dan persaudaraan untuk saling kenal secara harmonis antar sesama. Nah, tanpa melihat latar belakang agamanya, maka ukhuwah Islamiyah secara khusus tidak pernah menghalangi muslimin untuk membangun dan memelihara ukhuwah basyariyah secara umum. Islam tidak pernah membatasi hubungan silaturahim kepada sesama saudara seiman saja, melainkan juga silaturahim kepada saudara sesama manusia lintas agama, bahkan terhadap manusia yang tidak beragama, seperti itu. Nah, seperti ateis sekalipun gitu. Nah, demikian pula atas nama ukhuwah al-basyariyah, persaudaraan universal, kebaikan dan kepedulian manusia, Islam itu tidak khusus untuk dan antara sesama muslimin, nah melainkan juga untuk seluruh manusia tanpa kriteria dan syarat agama. Baik, untuk selanjutnya ada kritik praksis atau hikmah. Nah, hikmah dari adanya interaksi sosial yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nah dengan adanya interaksi kehidupan sosial, manusia akan terjamin dan berlangsung dengan norma-norma dan nilai yang telah berlaku. Yang kedua, dengan adanya interaksi dapat menjaga tali silaturahim. Nah, silaturahim ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya tali silaturahim yang terjaga, manusia tidak akan menjadi makhluk yang individual. Seperti itu. Nah, yang ketiga, dengan adanya interaksi sosial yang baik akan menghasilkan bentuk interaksi yang asosiatif, yaitu kerjasama yang baik. Dan yang keempat, dengan adanya interaksi sangat diperlukan untuk menunjang penyelesaian persoalan.
karena manusia di dalam hidup pastinya tidak terlepas dari berbagai persoalan dan konflik. Untuk kemudian dengan persoalan-persoalan itu mampu membangun jiwa seseorang menjadi lebih baik. Karena pada dasarnya konflik atau persoalan itu ada sisi positif dan negatifnya. Yang terakhir itu kesimpulan. Berdasarkan hadis Tirmidzi nomor 1910 ini merupakan hadis yang menjelaskan tentang interaksi sosial, yang mana dimaknai sebagai suatu sikap untuk dapat hidup bersama masyarakat penganut agama lain, dengan memiliki kebebasan untuk menjalankan prinsip-prinsip keagamaan atau ibadah masing-masing, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari satu pihak ke pihak lain, baik untuk beribadah maupun tidak beribadah. Yang pada intinya, interaksi sosial merupakan kunci kehidupan sosial, di mana dalam proses tersebut terjadi hubungan sosial yang dinamis, baik antara individu, antar kelompok, maupun antara individu dan kelompok. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.